Di tengah kasus keracunan massal MBG yang dihadapi Badan Gizi Nasional, Jumat kemarin Menteri Keuangan Purbaya menemui Ketua BGN Dadan Hindayana di kantor Badan Gizi Nasional. Purbaya jelaskan ia ingin mempelajari proses saluran anggaran makan bergizi gratis yang saat ini digelontorkan 71 triliun rupiah dan akan ditambah 28 triliun rupiah pada tahun 2025. Purbaya pastikan Kemenkeu akan membantu BGN agar seluruh anggaran bisa terserap. Tahun depan banyak besar anggarannya. Saya mau lihat seperti apa sih BGN, seperti apa. Saya mau belajar, bukan mau ini. Mau ngambil penyerapan anggaran nih Pak? Saya mau lihat penyerapan anggaran seperti apa. Kalau ada bisa bantu. Kalau nggak bisa ya udah. Gitu. Kenapa Pak serapannya rendah gitu Pak? Nggak tahu. Saya mau lihat seperti apa. Tapi beliau udah punya program yang bagus, saya pikir, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau penyerapannya masih rendah, mau digeser-geser lagi atau gimana? Nanti kita lihat dulu ya Mbak ya. Penasaran aja. Kalau misalnya ada penambahan dana lagi kan tahun depan juga naik, itu gimana? Nggak tahu nih pasti tahun depan. Tahun depan banyak besar anggarannya. Pokoknya mungkin nggak perlu ya. Badan Gizi Nasional sudah mengakui ada kelalaian dan pengelolaan yang tak sesuai SOP di balik terjadinya keracunan massal MBG di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana mengusut biang masalah dari terus berulangnya keracunan MBG? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR fraksi PKB, Ning EM Marhamah Zulfahis, dan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, Bu Ning, selamat petang semua. Ya, selamat sore. Siap, saya ingin ke Bu Ning terlebih dahulu bahwa Presiden setelah tiba di tanah air menyebut akan segera memanggil Kepala BGN. Menurut Anda, poin apa yang harus diprioritaskan Presiden untuk segera dibahas? Pertama, ini kan anggaran MBG ini kan cukup fantastis ya. Tetapi yang pertama adalah yang terkait keracunan ini. Pertama, berarti kan harus bagaimana kita memperketat SOP-nya. Nah, SOP selama ini kan sekarang ini kan terlalu misalkan mengejar bagaimana agar penerima manfaat itu bisa sesuai ditargetkan oleh Presiden, yaitu berdirinya berapa 25 ya 30.000 SPPG, terus kemudian 8.000 penerima manfaat. Nah, sehingga karena kita mengejar target sehingga melupakan SOP ini. Nah, menurut saya yang pertama harus dievaluasi adalah yang pertama ada SOP tersebut. Pertama ketika SPPG yang mengalami kejadian luar biasa itu harus segera di stop sampai kemudian jelas dan diinvestigasi ini kesalahannya di mana. Jadi mereka tidak boleh langsung masih beroperasi. Pertama itu di stop dulu, mungkin di clearance 1 atau 2 bulan atau berapa lama sampai kemudian kedua dipastikan bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi. Jadi terutama kepada SPPG yang baru buka itu harusnya diberikan dulu kayak semacam pelatihan atau apa, terus kemudian juga diedukasi oleh BPOM ya. BPOM kan punya itu keahlian ya bagaimana agar makanan ini aman dikonsumsi. Nah itu biar BPOM lah kemudian masuk di sana. Misalkan ketika pengelola dapur bersama krunya yang 50 orang di SPPG tersebut udah dilatih bagaimana cara mengelola makanan ya, bagaimana cara membuat makanan yang aman untuk dikonsumsi, tahapan-tahapannya barulah kemudian mereka diizinkan untuk buka seperti itu. Ini kan permasalahannya SPPG yang baru itu biasanya buka langsung 3.000. Nah, menurut saya nggak masalah ketika yang SPPG baru itu setelah dilatih itu bertahap. Kalau dia memang 3.000, mungkin 1.000 dulu, terus kemudian barulah minggu selanjutnya dinaikkan sampai kemudian sesuai dengan target yang akan dia edarkan makanan tersebut seperti itu. Nah, Oke, itu kan saya sekarang itu tidak seperti itu. Silakan. Oke, saya ingin tanyakan peran dari Komisi 9 secara spesifik, Bu Ning, karena kita tahu bahwa Komisi 9 adalah mitra dari BGN. Apakah sampai dengan saat ini Komisi 9 menilai bahwa BGN dalam tanda kutip tidak mampu menyelenggarakan MBG seorang diri, hanya satu instansi? Menurut saya harus kolaborasi ya. Harus kolaborasi ya? Karena harus kolaborasi, tidak bisa sendirian. Saya sepakat gitu. Karena
BGN itu kan institusi baru, orang-orang baru. Saya kira dengan tugas yang sangat luar biasa dan targetnya banyak itu kan cuman berapa orang, harusnya kan ini sebenarnya harusnya layaknya itu kementerian, terus SDM-nya harusnya juga ditambah. Terus kemudian kalau memang tidak seperti itu, maka bekerja samalah dengan misalkan satu BP POM itu yang paling utama ya. Terus kemudian Kementerian Kesehatan dengan BKKBN karena target dari MBG ini kan juga penanganan stunting. Jadi itu kalau itu kemudian kolaborasi, saya kira SDM-SDM-nya akan bertambah tuh. Jadi harus bersama-sama, tidak bisa sendirian. Karena apa? Dengan lembaga baru dengan anggaran yang sangat fantastis itu juga pasti mereka juga kebingungan, dan ini juga yang kemudian menjadi kritikal di Komisi 9, bagaimana anggaran senilai 71 triliun ini baru terserap kemarin itu baru 22%. Bayangkan waktu tinggal 3 bulan lagi ya, kemarin di bulan Agustus ini September, Oktober, November, Oktober, November, Desember. Waktu tinggal 3 bulan lagi, sedangkan anggaran yang tersetak baru 22%. Oke. Seperti itu yang kemudian menjadi kritikan kita, sehingga akhirnya mereka kejar target itu bagaimana untuk bisa terserap, seperti apalagi mungkin dengan adanya Kementerian Keuangan yang turun tangan, kalau misalkan nggak segera terserap akan diambil atau seperti apa, akan dirubah dan seperti itu mungkin yang bisa jadi itu yang membuat kemudian bagian untuk mana yang bisa cepat buka untuk didorong bagaimana. Saya sepakat. Anggaran 71 triliun harus didorong untuk bisa terserap, tetapi juga tetap harus menjaga keamanan. Baik, artinya anggaran belum terserap cukup banyak, kemudian juga begitu banyak kasus keracunan massal MBG. Saya ingin ke Prof. Chandra bahwa Labkesta Jabar, Prof, sudah mengeluarkan hasil uji sampel dari 208 sampel MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jabar. Hasilnya terdapat bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Kesimpulan dari hasil ini apa, Prof. Chandra? Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, kalau kita lihat kompastv.com, bulan Mei 2025, 4 bulan yang lalu, itu sudah disampaikan juga oleh BGN bahwa ada salmonella di Bogor. Jadi ini bukan barang baru karena 4 bulan lalu sudah ada, sekarang ada lagi. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau kita lihat statement WHO, memang ada 4 kemungkinan kontaminan yang ada pada makanan. Tentu saja mereka tidak cerita soal makan bergizi gratis, makanan pada umumnya ya, termasuk makan bergizi gratis tentunya. 4 kemungkinan kontaminan, nomor 1 bakteri, nomor 2 virus, nomor 3 parasit, dan nomor 4 bahan kimia. Kalau bakteri yang paling sering adalah 3, Salmonella, E. coli, persis sama dengan di kita, plus 1 lagi namanya Campylobacter. Itu yang bakteri. Dan tadi sudah disampaikan oleh mungkin pejabat dari lab bahwa kalau Salmonella itu berhubungan dengan daging, telur, ayam, gitu. Jadi di situ masalahnya. Sementara kalau yang Bacillus cereus itu berhubungan dengan nasi sebenarnya. Jadi ini sudah cocok dengan apa yang terjadi begitu. Dan kemudian ditambahkan pula bahwa ada kontaminan nitrit kan tadi disebutkan. Nitrit itu berhubungan dengan bahan pengawet. Jadi saya kira ini jelas berhubungan satu dengan lainnya. Itu yang bakteri. Yang kedua virus. Ada juga virus yang bisa menimbulkan kontaminasi. Kalau ikuti berita di berbagai, dan ini agak eksklusif ya karena ini terjadi di kapal pesiar. Bulan ini terjadi, 2 bulan lalu dia terjadi di kapal pesiar, itu sudah beberapa kali terjadi infeksi, maksud saya keracunan massal akibat norovirus. Jadi virus juga bisa. Contoh yang lain yang sering terjadi adalah virus hepatitis A, sering terjadi di warung sekolah dan sebagainya. Jadi virus juga mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah parasit. Kita pernah ramai tentang cacing. Tentu saja kita tidak harapkan ada cacingnya, tapi bagaimanapun itu kemungkinan terjadi. Dan yang keempat bahan kimia. Jadi nomor 1 saya tadi sampaikan bahwa ini sudah pernah terjadi. Yang kedua memang 4 poin inilah yang memang dianjurkan WHO, dan saya mengusulkan ini diperiksa 4-4-nya. Tentu belum berarti akan ketemu semua, tapi kalau mau periksalah semua ini tentang potensi-potensi. Dan yang ketiga saya ingin ulang seperti saya pernah sampaikan di Kompas TV, prinsip dasar makan. Bukan hanya makan bergizi gratis. Prinsip dasar konsumsi makanan nomor 1 harus sehat. Itu nomor 1. Tentu dia harus bergizi, dan mungkin rasanya mesti enak, tapi kalau tidak sehat, maka soalnya berhenti, jangan dikonsumsi lagi. Jadi menjaga prinsip dasar makanan itu sehat, itu prinsip dasar makan kita sehari-hari, mau makan di restoran, apalagi makan bergizi gratis yang mencakup sekian puluh juta orang itu. Oke, jadi, artinya bakteri Salmonella ini erat kaitannya dengan daging dan telur, Bacillus cereus dengan nasi. Apakah bisa dikatakan bahwa persoalan keracunan massal MBG berasal dari bahan baku?
Nah, itu yang saya juga pernah sampaikan di Kompas bahwa sebenarnya kita mesti lihat itu yang disebut sebagai rantai food security, keamanan pangan. Kita memang sebagian besar mungkin kasus terjadi di SPPG atau di dapur, tapi yang dinilai harus dari awal sampai akhir. Awal itu artinya bahan bakunya. Apakah sayurnya atau ya sayurnya itu ada insektisida apa tidak? Apakah hewannya itu hewan sakit yang dipotong ada penyakit atau tidak? Kalau itu bagus, maka bahan baku itu kan ditransportasi ke gudang. Apakah selama transportasi berjalan baik atau tidak? Apakah kalau misalnya saja ada ferry yang terhambat atau jalan rusak, truknya jadi diam 2-3 hari kan bahan bakunya jadi rusak. Yang ketiga, gudangnya. Apakah gudangnya itu baik, kelembapan tepat atau tidak, suhu dan sebagainya. Yang keempat baru SPPG-nya. Jadi faktornya bisa macam-macam. Misalnya tuh dari SPPG-nya baik, kita sudah banyak dibicarakan. Dari SPPG kan dibawa lagi ke sekolah dan itu bukan waktu sekian jam. Itu juga mungkin kontaminasi terjadi di situ. Baru yang terakhir sekolah. Jadi konsep yang from farm to plate atau from farm to ya dari pertanian sampai makan itu harus dicek satu persatu yang mana sebenarnya kebocoran yang terjadi. Oke, bahwa BGN sebelumnya juga sudah menyampaikan memberikan waktu 1 bulan kepada SPPG untuk kemudian membuat sertifikasi ataupun meraih sertifikasi. Apakah kemudian Komisi 9 akan mendesak jika terbukti adanya kelalaian kembali, kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum atau bahkan pidana? Saya kira kalau terjadi hal seperti itu pasti sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi menurut saya penyelenggara hari ini karena ini adalah program andalan ya tetap harus bertanggung jawab. Gak bisa kemudian lepas begitu saja. Harus ada yang bertanggung jawab. Dalam bentuk apa, Bu Ning? Ya mungkin bisa gitu kan kalau skorsing itu kan udah biasa mungkin ya sampai diinvestigasi yang paling bersalah itu siapa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dipidanakan tidak masalah, tetapi mungkin pidana yang sifatnya itu ringan mungkin. Tetapi dilihat nanti misalnya kalau sampai kehilangan nyawa ya misalkan itu kan itu. Tetapi kalau misalkan kerugian misalkan kayak cuman dia keracunan, tetapi kemudian misalkan negara harus hadir tuh untuk mengobati dan sampai sembuh. Tetapi kalau sampai kemudian itu menghilangkan nyawa, nah itu saya kira itu harus tanggung jawab sesuai dengan mungkin aturan yang berlaku. Oke, saya ingin tanyakan lagi ke Bu Ning bahwa tadi juga Bu Ning sebelumnya sudah menyampaikan bahwa perlu ada kolaborasi dan juga ada rantai pasok yang begitu panjang dalam penyiapan MBG ini. Pihak-pihak mana saja yang paling tepat untuk kemudian dipilih berkolaborasi dengan BGN? Satu, pertama itu BPOM ya, karena BPOM kan tugas utamanya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan di BPOM juga ada ya makanan yang olahan itu ada beberapa gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian kedua, kalau secara substansi adalah BKKBN. Ini karena target utama ada penanganan stunting. Terus kemudian Kementerian Kesehatan. Itu saya kira 3 stakeholder itu yang kemudian harus diajak kolaborasi. Seperti itu. Baik, tentu kita harapkan bahwa... Tapi kalau dalam hal ada kejadian luar biasa, selain yang itu tadi mungkin juga bisa dilibatkan tidak masalah. Misalkan Polri, seperti itu. Kalau memang kejadian luar biasa yang sampai merugikan apalagi menghilangkan nyawa, seperti itu. Tentu itu tidak kita harapkan terjadi, kita berharap bahwa MBG berjalan dengan sebagaimana mestinya. Iya. Baik, siap. Terima kasih banyak Prof. Chandra dan juga Bu Ning telah bergabung di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu.